Kabar gembira, Shin Tae-yong siap dinaturalisasi jadi WNI, ini alasan dan syaratnya. Miliano Jonathan siap bela Indonesia, 3 pemain ini bisa tersingkir dari posisinya. Akibat protes keras naturalisasi berbuntut panjang begini nasib Hifni Hasan anggota NOC Indonesia. Kabar buruk Pratama Arhan, Suwon FC tak akan memainkan Arhan di Kalik hingga akhir musim, ini alasannya. Kabar gembira Marcelino Ferdinand di Oxford United, bisa dapat menit bermain karena hal ini. Verdong dipuji legenda Timnas Indonesia, soroti kemampuan sang pemain yang tidak dimiliki pemain Timnas yang lain. Jairo makin dekat bela Indonesia, persaingan posisi gelandang makin sengit dan kedalaman skuad makin kokoh. Kabar terkini Justin Mateu calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, jika skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, ISPlus, pelatih 53 tahun ini menegaskan siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mungkin saya akan tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat senang tinggal di Indonesia, kata Shin Tae-yong saat ditanya apa responsnya jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, dikutip dari ISPlus, Minggu, 29 September 2024. Shin Tae-yong pun optimistis target apapun bisa tercapai, termasuk melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurut Shin Tae-yong, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika seluruh pemain dan staf pelatih memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, tegas Shin Tae-yong. Meski begitu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini tidak mau memberi beban berlebih kepada Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Ia hanya menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demi ambil bagian di babak keempat. Saya tidak ingin memberi tekanan kepada pemain dengan memberikan target yang tidak realistis, finish 2 besar di grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi, saya hanya menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 grup C, harap ayah 2 anak ini balik ke potensi naturalisasi. Jika mau, bisakah Shin Tae-yong dinaturalisasi menjadi WNI? Jawabannya bisa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada syarat-syarat umum pengajuan yang diatur dalam Pasal 9. Shin Tae-yong bisa mengajukan atau diajukan menjadi WNI jika sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Berhubung Shin Tae-yong masih pulang pergi Indonesia Korea Selatan, Shin Tae-yong mesti mengambil opsi kedua, yakni 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Karena Shin Tae-yong baru tinggal di Indonesia pada Desember 2019, ia baru bisa diajukan atau mengajukan menjadi WNI pada 2029. Namun, bukan hanya itu saja syarat yang harus dipenuhi Shin Tae-yong. Untuk mengajukan menjadi WNI, Shin Tae-yong wajib bisa bahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana menurut kalian? Bersedia gabung Timnas Indonesia? Ini 3 pemain yang bisa digeser Miliano Jonathans. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa digeser Miliano Jonathans sang pemain Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela Timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya, kata Miliano Jonathans, dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam wawancara tersebut, Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa Nugraha, siapa saja winger kanan Timnas Indonesia saat ini. Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan Timnas Indonesia, Miliano Jonathans melempar kode siap memperkuat skuad Garuda. Saya tidak menutup kesempatan membela Timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanan ya, lanjut winger yang telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025 ini. Jika Miliano Jonathans benar memperkuat Timnas Indonesia, ada 3 pemain yang berpotensi terpental. Siapa saja 3 pemain yang dimaksud? 3. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain cadangan di Timnas Indonesia. Jika Miliano Jonathans hadir, Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong.
2. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman berstatus winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga mentas sebagai starter saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Witan Sulaiman mesti meningkatkan kualitasnya jika tak ingin didepak Miliano Jonathans. 1. Marcelino Ferdinand. Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia. Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C. Secara usia, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans sepantaran, yang mana sama-sama 20 tahun. Harapannya, baik Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya. Bagaimana menurut kalian? Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hifni Hasan memantik kontroversi soal kebijakan naturalisasi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Jebreyet Media Award 2024. Hifni datang mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari yang tidak bisa hadir. Dirinya langsung mengkritik belak-belakan kebijakan naturalisasi di depan pemirsa. Hifni Hasan mengkritik banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia usai diasuh oleh Sintayong. Pertama saya mau berbicara tentang Coach Sintayong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, kata Hifni Hasan mengutip dari YouTube Jebret Media. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, tambahnya. Pernyataan tersebut memicu kontroversi di lini masa sosial media Indonesia. Warganet menyoroti kritik Hifni soal program naturalisasi yang perlahan membuahkan hasil buat Timnas Indonesia. NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia tanpa menunggu waktu lama langsung menyampaikan klarifikasi. Klarifikasi tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik NOC Indonesia. Pihaknya menegaskan bahwa pernyataan dari Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi NOC Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, mengambil sikap atas kegaduhan yang terjadi usai pernyataan yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif, Hifni Hasan di acara Jebreyet Media Award 2024 pada Kamis, 26 September 2024, tulis keterangan NOC Indonesia. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia. Walaupun itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut. Karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, lanjutnya. NOC Indonesia menegaskan menghormati setiap langkah masing-masing anggotanya. PSSI dalam konteks ini adalah salah satu anggota NOC Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia menegaskan menghormati program naturalisasi yang saat ini ditempuh oleh PSSI. Pihaknya bakal mengambil tindakan tegas sesuai peraturan di dalam organisasi. Namun, belum diketahui tindakan apa yang akan ditempuh NOC Indonesia kepada Hifni Hasan. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya, termasuk pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tulis pernyataan resmi NOC Indonesia. NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi, tambah keterangan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan, sedang mengalami masa-masa sulit di klubnya, Suwon FC. Tercatat, Pratama Arhan hanya pernah bermain sekali bersama Suwon FC semenjak didatangkan pada Januari 2024. Ia bermain saat klubnya bertandang ke markas Jeju United di pekan ke-14 Liga 1 2024 pada 26 Mei 2024. Bahkan, dalam penampilan debutnya Arhan hanya bermain selama 2 menit karena mendapatkan kartu merah. Sejak saat itu hingga 17 laga ke depan, pemain berusia 22 tahun itu tak akan pernah bermain di Suwon FC. Seorang ofisial Suwon FC yang tak disebutkan identitasnya mengungkap penyebab Pratama Arhan tak mampu bersaing di tim utama. Orang dalam tersebut membeberkan meski pemain asal Blora itu rajin berlatih, namun waktunya banyak tersita karena agendanya bersama Timnas Indonesia. Arhan selalu rajin berlatih, kata orang dalam Suwon FC, dilansir dari Sportsge. Bagaimanapun, dia sangat sering dipanggil untuk Timnas Indonesia. Jika saya sedikit melebih-lebihkan, waktu yang dia habiskan di Korea mirip dengan waktu yang dia habiskan bersama Timnas Indonesia, lanjutnya. Parahnya, Pratama Arhan juga disebut tak dibutuhkan oleh Suwon FC untuk bersaing di K-League. Skill suami dari selebgram Aziza Salsya dirasa lebih cocok untuk K-League 2, kasta kedua di Korea Selatan.
Dalam hal skill, dia sangat jarang bermain di punggung Kalik 1. Saya pikir dia akan cukup kompetitif di Kalik 2, kata official Suwon FC. Setiap pertandingan, bek timnas Indonesia itu diketahui tak pernah absen datang ke stadion, namun bukan untuk bermain tapi hanya untuk berlatih. Para pemain yang tak diturunkan bertanding biasanya akan berlatih terlebih dahulu, di mana Arhan masuk ke dalam kategori tersebut. Saat ini Arhan disebut sedang mengalami masa sulit karena kurangnya menit bermain di Suwon FC. Meski begitu, orang dalam yang tak mau disebutkan namanya itu menyebut Pratama Arhan selalu bekerja keras saat menjalani latihan. Arhan pasti mengalami masa yang sulit sekarang ini. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang tak memperlihatkan hal itu, tutur orang dalam tersebut. Dia sangat bekerja keras saat latihan, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian? Badai cedera Oxford United, kesempatan Marcelino Ferdinand tembus skuad utama dan dapat menit bermain. Pemain bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand memiliki peluang untuk mencatatkan debut di Oxford United setelah klubnya mengalami badai cedera. Saat ini, Marcelino Ferdinand masih belum mencatatkan menit bermain bersama Oxford United sejak didatangkan pada awal musim 2024-2025 ini. Jangankan debut, Marcelino Ferdinand bahkan belum pernah masuk dalam skuad yang dipersiapkan Oxford United dalam 5 pertandingan terakhir. Bisa disimpulkan bahwa Marcelino Ferdinand memang tidak berada di skuad utama Oxford United. Akibatnya, ia mengalami ketertinggalan dalam hal kebugaran dan pemahaman taktik dibanding rekan setim. Dalam berbagai pernyataan pelatih dan pihak klub, Marcelino terlihat tidak diproyeksikan langsung bermain di tim utama. Oxford saat ini sudah melangsungkan 6 pertandingan divisi Championship dan 2 pertandingan Carabao Cup. Dalam 5 laga tersebut, pelatih Des Buckingham tak pernah membawa wonderkid Indonesia itu dalam skuad pertandingan. Situasi itu patut dimaklumi, karena Marcelino datang dari negara dengan level kompetisi jauh lebih rendah. Ia dibesarkan Persebaya di Liga 1, untuk bergabung KMSK Deinze di Kasta 2 Liga Belgia selama 1,5 musim. Peluang Marcelino di Oxford pada musim ini tampak bergantung pada performanya di sesi latihan dan ketidaktersediaan pemain lain. Untuk faktor kedua itu, pelatih Buckingham sedang tak bisa memainkan beberapa pemain karena cedera. The US tidak akan diperkuat paling sedikit 6 pertandingan untuk partai kandang melawan Burnley, tulis Oxford Mail. Marcelino yang berada di urutan belakang posisi gelandang dan winger mendapat secercah harapan. Saat ini, kami punya Shemi, yang cedera pada beberapa pertandingan, dia akan absen paling cepat 4 pekan, terang Buckingham. Lalu ada Joe Bennett, dan Joe kami harapkan kembali pada Januari. Matt Phillips harus keluar, kami masih menunggu kapan perkiraan dia cedera. Cam kami ekspektasikan selama 6 pekan. Josh harus keluar pada akhir pekan karena cedera groin. Selain itu, juga ada Will Godwin yang masih akan absen selama 2 pekan. Dengan daftar cedera sepanjang itu, menjadi peluang bagi para pemain cadangan untuk unjuk gigi. Mampukah Marcelino memanfaatkan kesempatan ini? Mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, mengaku hormat dengan salah satu pemain keturunan karena visi misi bermain kelas Eropa. Performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian dari mantan pemain Hamka Hamzah. Bek timnas Indonesia medio 2002 hingga 2014 takjub dengan kolektivitas bermain skuad Garuda baik saat melawan Arab Saudi maupun Australia. Kredit tersendiri bahkan diberikan mantan pemain Persik Kediri itu terhadap salah satu pemain keturunan timnas saat ini. Sosok yang dinilai memiliki visi bermain kelas Eropa, sangat berbeda dengan pemain-pemain yang berkarir di liga lokal. Pria berusia 40 tahun itu secara khusus memuji kualitas Kelvin Verdong, sosok yang dinilai sangat mirip dengan Dani Carvajal di Real Madrid. Hamka terpukau dengan permainan Verdong yang paham cara membaca permainan, ia bahkan mengaku sampai hormat kepada pemain tersebut. Hal itu disampaikan Hamka Hamzah dalam podcast Bebas bersama Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu. Hormat juga sama Kelvin Verdong Pak, di mana-mana ada dia, seperti Dani Carvajal gitu kan, ucap Hamka Hamzah. Padahal badannya nggak begitu tinggi ya, sahut Arya Sinulinga. Visi misinya Pak, baca permainannya bagus, jawab Hamka Hamzah. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, Verdong mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi darinya. Hal itu terlihat ketika bermain melawan Australia, lini serang Socheros berpostur tinggi pun bisa kalah dalam duel udara dengan Verdong. Arya dan Hamka pun sepakat, Verdong memiliki timing atau pengambilan keputusan yang sangat baik. Kan kita lihat juga itu ada videonya, dia ngambil operan cup itu di atas lebih tinggi, padahal lawannya 2 meter tingginya, gila kan, kata Arya. Betul, timing seperti itu harus butuh, sahut Hamka.
Kehadiran Kelvin Verdong memang menjadi tenaga baru yang sangat segar untuk lini sisi kiri timnas Indonesia. Sejak debut di laga melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdong selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Karena kualitasnya, Verdong pun berhasil menggeser posisi yang sebelumnya jadi spot utama Pratama Arhan. Bagaimana menurut kalian? Kelvin Verdong solid, bek timnas Indonesia dipuji media Belanda. Kelvin Verdong makin nyaman mengunci posisi kiri NEC Nijmegen. Dalam 3 pertandingan Liga Belanda, Verdong selalu jadi andalan pelatih Rogier Meijer. Terakhir, pada laga pekan ketiga dia sukses membawa timnya mengalahkan PSV Zwolle pada laga yang digelar di Goffert Stadion. Sempat diterpa rumor kepindahan dari Nijmegen, sang pemain membuktikan kesetiaannya bersama timnya tersebut. Dia disebut sebagai aset klub meski kontraknya baru akan berakhir tahun depan. Media asal Belanda, Forza NEC, memberikan sorotan khusus pada Kelvin Verdong. Mereka menilai bahwa penampilan Verdong jadi salah satu yang paling stabil untuk mengisi pos bek kiri. Hal ini membuat pelatih Meijer tidak ragu memberikan tempat utama untuk sang pemain. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Meijer musim lalu. Mungkin berharap dapat melakukan transfer di musim panas ini, tulis laporan Forza NEC. Sebelumnya, spekulasi kepindahan bek timnas Indonesia ini sempat muncul. Pasalnya, dia sempat menolak proposal perpanjangan kontrak bersama Nijmegen. Namun, berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugasnya di sana dan belum memikirkan tawaran lain. Pekan ini dia mengindikasikan bahwa dia berharap untuk tetap bersama NEC. Hal tersebut juga baik untuk Nijmegen, lanjut media tersebut. Salah satu keunggulan Verdong adalah aksinya yang sering membantu sektor penyerangan. Beberapa kali dia bisa memberikan solusi saat Nijmegen dalam kesulitan menciptakan peluang. Hal ini yang jadi keunggulannya dan Nijmegen membutuhkan sosok tersebut. Secara khusus, kualitasnya dalam membangun serangan sangatlah penting. Terutama selama Philip Sandler belum pulih dari cederanya, tutupnya. Jairo Riedewald pasang bendera Indonesia, kian dekat bela Garuda. Gelandang bertahan milik klub kasta teratas Liga Belgia, Royal Antwerp, Jairo Riedewald, memasang bendera Indonesia di bio Instagram miliknya. Ex-gelandang klub Premier League Crystal Palace itu menyematkan bendera merah putih di bio Instagram tanpa embel-embel kalimat lain. Hal itu jelas menjadi isyarat nyata Jairo Riedewald semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran 9 September 1996, 27 tahun, itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Ambon. Keputusan Riedewald memasang bendera Indonesia di profil Instagram membuat pernyataan dari PSSI perihal rencana menambah pemain naturalisasi mungkin segera jadi kenyataan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sempat menjelaskan bahwa PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Para pemain keturunan ini diharapkan bisa mengurus berkas dan segala proses naturalisasinya pada September 2024 ini. Jadi mereka akan datang ke Indonesia itu saat jeda internasional FIFA Matchday, kata Arya Sinulinga dalam kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu. Jadi akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Karena baru bisa diproses September. Setelah itu baru proses kembali ke Kemenpora, Kemenkumham, naik ke Presiden habis itu ke DPR. Inilah harga pasaran Justin Mathieu menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain berdarah Indonesia ini dikabarkan kepincut mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, lini serang timnas Indonesia masih tumpul dalam beberapa laga yang dijalani. Untuk itu, pada laga-laga selanjutnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang lebih tajam. Menariknya, belum lama ini muncul nama Justin Mathieu yang seakan siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini bermula saat Justin Mathieu menunjukkan momen dirinya berada dalam pesawat dengan menyertakan emotikon bendera Belanda yang diberi tanda panah menuju bendera Indonesia. Melihat kode tersebut, pencinta sepak bola tanah air pun sangat antusias menyambut datangnya sang pemain. Terlebih Justin Mathieu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni. Justin Mathieu merupakan pemain kelahiran Goirle, Belanda, 12 April 1996. Posisi utamanya adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga biasa ditempatkan sebagai pemain sayap maupun striker saat tim mengalami deadlock. Dari segi pengalaman, Justin Mathieu sudah sangat kenyang. Tercatat, ia pernah bermain di beberapa kompetisi di Eropa mulai dari Liga Belanda, Liga Kroasia, hingga kini bermain untuk FC Noah di Liga Armenia. Bahkan, ia pernah menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda pada 2013 hingga 2014 bersama Willem II. Sebagai seorang pemain pos penyerangan, pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki statistik yang cukup mumpuni.
Total, Justin Matthew telah memainkan 298 laga bersama semua klub yang dibelanya dengan torehan 59 gol dan 43 assist. Catatan terbaiknya saat bermain untuk tim top OSS di Liga 2 Belanda. Selama di tim tersebut, Justin Matthew berhasil mencetak 31 gol dan 22 assist dalam 130 pertandingan. Terbaru, calon pemain timnas Indonesia ini juga mencetak 4 gol dan 7 assist dalam 35 laga di musim debutnya bersama FC Noah. Meski memiliki statistik yang cukup apik, harga pasaran Justin Matthew terbilang murah, yakni hanya 4,78 miliar rupiah saja. Harga pasar tertingginya berada di angka 6,95 miliar rupiah yang sempat ia raih pada saat ia bermain untuk HNK Gorica pada 2019 lalu dan Top OSS pada 2022 lalu. Bagaimana menurut kalian? Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? Berikut 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions, julukan Singapura, kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya, Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Kekalahan itu membuat timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah turnamen kelar, pelatih berkacamata ini memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Malaysia. 4. Vidislav Levica, Kuwait. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 2-1 di markas Kuwait, tepatnya di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu yang kemudian membuka jalan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tepatnya setelah menang 7-0 atas Nepal. Bagaimana dengan Kuwait? Wakil Asia Barat ini gagal lolos ke Piala Asia 2023. Vidislav Levica yang berpaspor Republik Ceko pun harus puas dipecat setelahnya. 3. Dinh The Nam, Timnas Vietnam U20. Dinh The Nam harus rela melihat timnas Vietnam U20 kalah 2-3 dari timnas Indonesia U20 racikan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untung bagi timnas Vietnam U20, mereka tetap lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai satu dari 5 runner-up terbaik. Namun, ketika timnas Vietnam U20 ambil bagian di Piala Asia U20 2023, jabatan pelatih tak lagi dipegang Dinh The Nam. Kursi pelatih kemudian diisi pelatih berpengalaman, Hoang Anh Tuan. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Philippe Troussier terpental dari kursi pelatih timnas Vietnam. Hal itu setelah timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Deretan kemenangan itu juga yang membantu timnas Indonesia kini menempati peringkat 129 dunia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat.
Hasil imbang 0-0 melawan timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan pelatih 61 tahun ini angkat kaki dari skuad Socceroos, julukan timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold, dikutip dari laman Socceroos. Bagaimana menurut kalian?